Nah, sekarang kita belajar tentang hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Udah itu saja. Mudah ya untuk dipahami ya. Kalau dia tidak memenuhi syarat mutawatir, dia disebut dengan hadis ahad. Nah, artinya apa? Artinya di setiap generasi itu tidak dibawa oleh banyak orang. Ya, paling 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu tidak bisa digolongkan menjadi hadis mutawatir. Ya, tapi dia termasuk dalam golongan hadis ahad. Lalu apakah hadis ahad ini bisa dipegang sebagai dalil? Boleh, tapi tidak untuk persoalan akidah. Nah, gitu pemahamannya, Pak. Ya. Jadi hadis ahad itu tetap bisa digunakan sebagai dalil karena nanti hadis ahad ini juga terbagi menjadi hadis-hadis yang sebagaimana hari ini mungkin kita banyak mengenal istilah hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Ya, hadis ahad itu terbagi menjadi secara umum ya, secara umum terbagi menjadi hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Ya. Jadi kalau dia tidak termasuk menjadi bagian hadis yang mutawatir, dia disebut dengan golongan hadis ahad. Nah, hadis ahad itu secara umum dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sampai sini paham ya Pak ya? Jelas ya? Nah, sekarang kita mengupas apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, dan apa itu hadis dhaif. Jadi paling tidak Bapak-bapak nanti tahu. Kalau di TV ada ulama yang ngomong, oh ini hadisnya sahih, oh ini hadisnya hasan, oh ini hadisnya dhaif. Ya. Nah, hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria. Ya, memenuhi 5 syarat. Yang pertama, kalau dalam istilah ilmu hadis disebut dengan ittisalus sanad. Ya, ittisalus sanad. Ittisalus sanad itu apa? Sanadnya bersambung. Ya, ada artinya setiap generasi yang membawa itu ada ketersambungan, tidak ada keterputusan. Maksudnya begini, Pak. Ulama-ulama pengumpul hadis ini, ya, di dalam meneliti hadis ini sahih atau tidak, itu pertama kali yang dilihat adalah mereka memastikan ada pertemuan antara generasi sebelumnya dengan generasi sesudahnya. Ya, antara generasi sahabat dengan generasi tabi'in ini kan hadis itu dibawa ya oleh generasi sahabat kemudian diterima oleh generasi tabi'in. Ya, bisa dari dari orang tua ke anaknya, bisa dari guru ke muridnya. Nah, para peneliti hadis ini meneliti atau menyimpulkan adanya pertemuan antara mereka. Bagaimana caranya? Mempelajari sejarah kehidupan mereka. Ini luar biasa kan, Pak? Mereka ini mempelajari sejarah kehidupan masing-masing perawi itu apakah benar ada pertemuan antara perawi A di generasi ini dengan perawi sesudahnya, generasi sesudahnya. Ya, kalau tidak ada pertemuan antara generasi sebelumnya dengan sesudahnya, maka belum bisa dipastikan hadis itu adalah mempunyai ketersambungan di dalam sanadnya. Jadi gampangnya mungkin beginilah. Kalau ada generasi tabi'in, ya, meriwayatkan hadis, kemudian dia mengatakan ada qala Rasulullah SAW, misalnya, baginda Nabi mengatakan hal yang demikian, misalnya, ya, ini tidak mungkin. Artinya generasi tabi'in itu kan generasi yang tidak ketemu dengan sahabat, dengan Nabi. Paham ya? Generasi tabi'in itu kan tidak bertemu dengan baginda Nabi, ya. Yang bertemu dengan baginda Nabi itu generasi sahabat. Nah, jadi kalau ada hadis yang tiba-tiba dibawa oleh tabi'in kemudian mengatakan hadis ini adalah berasal dari Rasulullah SAW, nah ini yang disebut dengan sanadnya tidak bersambung. Ya, nah kalau ada kondisi seperti ini maka sudah dipastikan itu tidak bisa masuk digolongkan menjadi hadis sahih. Ya, paham ya Pak ya? Itu satu. Jadi itu solusi sanad. Jadi ini sebagai pengetahuan dasar saja bahwa hadis sahih itu pertama ada ketersambungan sanad. Ya, ada pertemuan, ada liqo antara generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya. Ya, dan para ulama hadis ini, para pengumpul hadis ini memastikan pertemuan mereka melalui sejarah kehidupan mereka. Satu, itu. Kemudian yang kedua, ya, syarat hadis sahih itu adalah periwayatnya bersifat adil seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, adil apa tadi maknanya? Ya, tidak fasik. Para periwayat yang membawa hadis itu tidak terbukti melakukan kemaksiatan. Tidak ada catatan buruk. Ya, terjaga kehormatannya, terjaga muruahnya.
Ya, tidak ada di dalam biografinya atau dalam catatan kehidupan mereka itu terbukti pernah melakukan kemaksiatan. Kalau ada terbukti seorang perawi membawa hadis kemudian dia di dalam catatan kehidupannya pernah berdusta, pernah melakukan sedikit kemaksiatan, ya, dan seterusnya, jelas hadisnya tidak masuk ke dalam golongan hadis sahih. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, syarat hadis sahih itu adalah periwayatnya harus dobit seperti yang saya katakan tadi. Dobit itu mempunyai hafalan yang kuat, ya, hafalannya kuat, jadi tidak pelupa, ya, tidak pelupa. Ini diuji, ya, oleh para ulama-ulama hadis yang lain. Kemudian, nah, yang keempat ini penting juga, hadis sahih itu tidak mempunyai makna yang janggal, ya, dalam bahasa hadisnya, ilmu hadis tidak syadz, dikatakan tidak syadz, jadi tidak mempunyai kejanggalan dalam maknanya. Artinya apa? Tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Paham ya Pak ya? Jadi kalau ada hadis, ya, maknanya bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, jelas dia tidak masuk ke dalam golongan hadis yang sahih. Ya, jadi ini dalam bahasa ilmu hadis disebut dengan tidak ada syadz, tidak ada kejanggalan dalam hadis yang dibawa itu. Ya, kemudian yang kelima, ya, terhindar dari ilat. Ilat itu kecacatan. Ya, jadi nah yang namanya ilat ini tidak bisa dilihat oleh orang awam, Pak. Ya, kalau ada hadis yang cacat, itu kita tidak bisa melihat. Yang bisa menilai hadis ini mempunyai kecacatan atau tidak, itu para ulama hadis. Ya, mereka akan meneliti. Ya, sepintas kelihatan baik, sepintas kelihatan benar. Tapi setelah diteliti oleh para ulama hadis, ya, bisa jadi ditemukan kecacatan atau ilat dari hadis tersebut. Ini 5 syarat. Ya, 5 syarat untuk bisa dipastikan hadis itu sahih. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Itu solus sanad, ya, ketersambungan sanad. Ya, sanad itu periwayatan, ya. Nah, ketersambungannya harus dipastikan antara generasi yang sebelumnya dengan generasi sesudahnya. Artinya ada pertemuan, ya, generasi sebelumnya dengan sesudahnya. Ya, ini dipelajari melalui biografi, melalui catatan kehidupan para perawi itu oleh para ilmuwan-ilmuwan hadis. Kemudian yang kedua, periwayatnya bersifat adil. Ya, adil tadi tidak fasik, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Ya, bahasa kasarnya bertakwa lah, bahasa umumnya harus orang yang bertakwa. Ya, kemudian dobit, ya, dobit itu hafalannya kuat, ya, cerdas, cermat, hafalannya kuat dan tidak bertentangan dengan perawi yang sikoh, perawi yang lain yang kuat juga. Ya, yang hadis yang dibawa. Kemudian tidak syadz, tidak ada kejanggalan dalam maknanya. Ya, kemudian yang terakhir adalah terhindar dari ilat, ya, terhindar dari kecacatan. Ya, ini 5 syarat yang harus dimiliki oleh satu hadis yang bisa digolongkan menjadi hadis sahih. Ya, paham ya Pak ya? 5 poin ini. Jadi paling tidak Bapak sudah kenal sekarang. Kalau ada orang mengatakan, ya, atau ustadz atau ulama mengatakan, oh ini hadisnya sahih, dia memiliki 5 syarat ini, hadis itu. Ya, hadis itu memenuhi 5 syarat ini. Nah, kalau hadis mutawatir, ketika dia memenuhi 5 syarat ini, tidak ada ulama lain yang mendoifkan. Ya, paham ya Pak ya? Tapi kalau hadis itu masih ahad, dia tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir, ada kemungkinan hadis yang disahihkan oleh ulama tertentu bisa ditoifkan oleh ulama yang lain. Ya, tapi ini bahasan yang lebih mendalam lah, nggak usah. Jadi intinya adalah hadis sahih itu memiliki 5 syarat ini tadi. Ya, lalu apa yang disebut dengan hadis hasan? Nah, gampang sekali Pak. Ya, gampang sekali membedakan dalam definisinya, ya. Membedakan hadis sahih dengan hadis hasan. Hadis hasan itu secara umum memiliki syarat yang sama dengan hadis sahih, hanya saja ada di perbedaan mengenai tingkat kedobitan, tingkat kekuatan hafalan para perawinya. Paham maksudnya Pak ya? Jadi dia tetap tersambung sanadnya, perawinya tetap mempunyai sifat adil, kemudian tidak janggal maknanya, kemudian yang keempat tidak ada ilat, tidak ada kecacatan dalam hadis itu, tapi ada perawinya yang kekuatan hafalannya agak kurang. Nah, agak kurang, sedikit, ya. Nah, ketika ditemukan ada perawi yang seperti ini, maka hadis itu turun derajatnya, ya, tidak disebut sebagai hadis sahih, tapi hadis hasan.
Ya, tetapi hadis hasan ini masih bisa dijadikan sebagai dalil dalam persoalan-persoalan ibadah. Ya, maka dua hadis ini, hadis sahih dan hadis hasan disebut dengan hadis makbul. Ya, hadis makbul itu hadis yang masih bisa diterima sebagai dalil. Ya. Jadi hadis makbul itu hadis yang diterima sebagai dalil. Boleh diterima sebagai dalil dan boleh diamalkan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Hadis-hadis makbul itu apa? Jelas. Yang pertama hadis mutawatir. Sudah jelas, ini kan dalil. Ya, baik dalam persoalan akidah, dalam persoalan syariat, hadis mutawatir ini sangat boleh. Ya, syarat memenuhi syarat untuk menjadi dalil. Kemudian yang kedua hadis sahih. Meskipun dia tidak mutawatir, kalau dia sahih, dia bisa menjadi dalil, boleh menjadi dalil dan boleh diamalkan. Ya, kemudian yang ketiga hadis hasan. Ya, ini hadis-hadis makbul namanya. Ya, hadis yang bisa menjadi dalil atau hujjah. Ya, hujjah dan dalil itu sama. Kalau kita sering mendengar kata ada hujjah, dalil itu maknanya sama. Ya. Lalu apa hadis dhaif? Ya, hadis dhaif itu adalah hadis yang kalau dia tidak memenuhi satu syarat saja dari syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, maka dia disebut dengan hadis dhaif. Paham nggak Pak yang saya katakan ini? Ya, jadi kalau ada satu syarat saja tidak dipenuhi, ya, dari syarat-syarat yang ada di dalam hadis sahih dan hadis hasan tadi, maka dia masuk ke dalam golongan hadis dhaif. Ya, paham ya Pak ya? Jadi mungkin ditemukan sanad yang tidak bersambung. Ya, mungkin ditemukan ada periwayatnya yang tercatat pernah melakukan kefasikan. Ya, mungkin ditemukan ada periwayatnya yang pelupa. Atau mungkin ditemukan ada syadz, ada kejanggalan di maknanya yang berbeda dengan hadis sahih yang lain. Ya. Yang terakhir mungkin ditemukan adanya ilat yang ditemukan oleh para ulama-ulama hadis. Kalau ada satu saja syarat ini ditemukan dalam suatu hadis, maka hadis itu masuk ke dalam golongan hadis dhaif. Nah, hadis-hadis dhaif itu disebut juga dengan hadis mardud. Apa hadis mardud, Pak? Nah, hadis mardud itu lawan dari hadis makbul. Ya, hadis makbul itu hadis yang diterima menjadi dalil. Bisa diterima menjadi dalil. Tapi kalau hadis dhaif itu mardud, ya, tidak boleh diterima menjadi sebagai dalil dan tidak boleh diamalkan. Dan hadis-hadis seperti ini banyak sekali yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita sampai hari ini. Ya, pada abad ketiga Hijriah saja itu sudah ditemukan 300.000 hadis, bukan sekedar dhaif tapi hadis palsu, Pak. Ya, jadi ada golongan yang lebih parah lagi dari hadis dhaif ini, yaitu hadis-hadis palsu. Ya, mungkin sering dengar kita istilah hadis maudhu, ya. Hadis maudhu itu hadis palsu. Jadi orang sengaja membuat hadis untuk memalsukan, karena gampang sekali, Pak. Bikin hadis itu gampang sekali.